Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi nih sama aku Sahda dan kita di sini mau bincang-bincang tentang budaya dari daerah kita masing-masing. Sebelumnya aku dari Demak dan Shelly dari Banjarnegara. Kita mulai dari apa dulu nih, Shell? Tanya dong. Dari makanan coba. Di Banjarnegara itu ada makanan khas apa atau minumannya yang khas itu apa? Minuman sih di daerahku. Tahu dawet ayu nggak? Iya kayaknya. Itu khas dari daerahku. Namanya dawet ayu Banjarnegara. Itu minuman terbuat dari santan dan kayak jelly gitu. Terbuat dari daun suji yang warna hijau. Terus sama buat manis-manisnya itu dari gula Jawa. Kalau kamu? Kalau di punyaku biasanya kan di sana itu ada kayak tempat yang terkenalnya itu kan ada kayak tempat ziarah-ziarah gitu. Di Demak kan terkenal yang Seboyanya Demak Kota Wali. Jadi di sana itu ada kayak makanan khas yang sejenis dodol gitu. Biasanya dibuat buat oleh-oleh. Biasanya oleh-oleh buat orang-orang yang ziarah ke makam wali di sana. Oh ya, terus untuk yang apa tadi dawet ayu ya? Dawet ayu itu sejenis seperti es campur kayak gitu atau gimana? Beda? Nggak campur sih, cuma satu jenis itu. Kayak jelly pokoknya, kayak jelly. Oh, berarti cuma isiannya cuma ada Ya, itu satu aja. Ada yang hampir sama nggak kayak dawet ayu gitu di daerah lain, mungkin mau hampir sama kayak dawet ayu gitu, ada nggak? Ada sih dawet ireng namanya, itu di daerah Kebumen. Bedanya itu tak sih, cuma yang jarinya itu warna hitam tak. Terus di Banjar itu ada wisata yang terkenalnya gitu? Ada di Dieng sih, Dieng dekat Banjarnegara itu kan perbatasan ya. Iya. Perbatasan ada Candi Arjuna, ada Kawah Sikidang, banyak deh pokoknya di sana. Terus ada taman yang buat binatang itu apa sih namanya? Taman rekreasi buat binatang gitu lah. Zoo ya? Iya, zoo. Taman kebun binatang gitu. Kebun binatang di sana ada. Namanya Seruling Mas. Oh. Terus di Kawah Sikidang itu biasanya pengunjungnya juga banyak. Yang terkenal dari Kawah Sikidang itu apa kawahnya sendiri atau ada hal lain? Kawah sih biasanya, kalau di kawah ada orang yang apa sih ya, orang tuh jasa telur terus telur apa deh nggak tahu, telur ayam atau telur bebek itu dimasak di kawah itu kan bual gitu kan. Jadi masaknya di situ gitu loh. Oh, berarti untuk makanan gitu kan? Buat rebusnya di kawahnya itu. Terus tadi ada yang apa lagi? Selain Kawah Sikidang ada Candi Arjuna. Candi itu gimana? Candinya kayak ciri khasnya dulu terbuatnya gimana atau apa? Kalau sejarahnya kurang tahu sih ya. Pokoknya candi-candi yang kayak Candi Borobudur gitu nggak sebanyak Candi Borobudur. Ada berapa ya di tempat-tempat itu, nggak sebanyak Candi Borobudur. Oh iya. Itu tempatnya ada di pegunungan atau di pegunungan sih, dingin. Kalau di daerah kamu yang tempat wisata ciri khas di Demak itu apa? ya kayak yang tadi aku bilang di awal kan, Demak itu ada istilahnya Demak Kota Wali. Jadi di sana itu yang paling terkenalnya itu adalah wisata religi. Jadi di sana ada makam Sunan Kalijaga. Setiap hari biasanya tuh di sana banyak banget pengunjung yang ziarah ke makam, yang ya ada yang berdoa, ada yang buat wisata, ada yang mau beli sebatas oleh-oleh gitu. Oh, juga ada Masjid Agung. Di sana juga terkenal Masjid Agung Demak. Itu ada di tempatnya di dekat alun-alun Simpang Enam. Sekarang kan namanya Simpang Enam itu. Ada di situ. Juga di sana juga banyak yang jamaah di sana, sholat Jumat di sana. Gitu. Banyak sih. Dan oh ya, kan
kita ini mau lebaran tuh. Oh iya. Ya bentar lagi lebaran. Terus di Banjarnegara sendiri itu ada kayak tradisi gitu nggak sebelum lebaran atau pas acara lebaran gitu? Kalau di sehari sebelum lebaran ya, itu biasanya kita ke makam itu buat ziarah, bersih-bersih ziarah sama berdoa sih. Terus sama satu hari sebelum lebaran juga kita ke sana lagi untuk bersih-bersih sama berdoa. Kalau kamu ada tradisi tertentu nggak? Di sana juga sama sih kayaknya. Kalau sebelum hari H lebaran biasanya iya pada ke makam, berziarah makam gitu. Terus di malamnya itu biasanya kan ada takbir gitu kan, kita ngumandangin takbir gitu. Tapi kalau di sana itu ada ciri khasnya kalau malam lebaran itu ada kayak takbir mursal tapi keliling kita bawa kayak arak-arakan gitu. Jadi setiap daerah atau setiap setiap kompleks bisa ya dibilang gitu sih, setiap kompleks nanti kita buat kayak suatu arak-arakan karya gitu loh, kayak karya gitu. Terus nanti di arak keliling desa gitu sambil ngucapin takbir. Terus ada yang pawai anak-anak gitu ikut di belakangnya gitu. Itu aja sih. Ya, kalau di aku sama sebenarnya, tapi nggak bikin karya-karya gitu, cuma keliling pakai kendaraan gitu. Oh iya di sana. Kalau di sana emang pakai itu. Jadi yang ciri khasnya itu emang arak-arakan itu. Jadi yang buat rame orang-orang pada nonton di pinggir-pinggir jalan itu emang arak-arakannya gitu. Ada yang buat kayak masjid, kayak pokoknya yang ciri khas beduk kayak gitu lah, ciri khas lebaran-lebaran gitu sih. Selain itu kosek aku udah gitu. Juga kan mbok katong. Oh iya deh. Apa meneh ngomong kapo? Apa sih nek ngono aja percaya mistis gak? Oh, boleh. mistis. Kalau Tahayul rasa. Yo. oh ya kalau di Banjarnegara sendiri itu orang di sana itu masih percaya kayak hal-hal mistis gitu nggak sih, kayak tahayul gitu? Masih sih, terutama pas mau menikah itu nggak boleh di bulan Syuro. Iya. Itu nggak boleh. Terus kalau pergi nggak boleh pada hari Sabtu. Kalau itu nggak boleh pergi hari Sabtu, pergi jauh lah gitu pokoknya. Kalau kamu ada itu nggak? Kalau di sana sih aku kurang tahu ya, misalnya kamu sakit di rumah sakit, terus kalau kamu udah sembuh terus mau pulang kan, itu nggak boleh di hari Sabtu sama kayak gitu. Pokoknya kayak hari Sabtu itu dikeramatkan gitu. Iya, kayak, bener. kayak misal mau jatahnya Sabtu itu udah bisa pulang tapi ditunda nanti di hari Minggunya gitu. Biasanya orang-orang tua masih pada percaya kayak gitu sih. Orang tua yang masih percaya. Dan juga sama beberapa orang yang masih percaya sama kepercayaan yang kalau menikah itu tanggal-tanggalnya itu lebih nyesuaiin tanggal nanti jodohnya ini gitu. Tapi aku masih kurang paham sih tentang itu. Sama juga ada itu yang kalau menikah jelasnya aku kurang paham ya, kayak misal kamu anak pertama kamu nggak boleh nikah sama yang anak terakhir atau gimana gitu. Pokoknya ada yang istilah kayak gitu sih sejauh ini. Tapi emang tapi semakin maju zaman yang kayak gitu beberapa orang udah nggak terlalu itu sih mengikuti. Iya, soalnya udah modern juga kan, jadi ya bukan melupakan sih, kayak ya sejodohnya aja sih kayak gitu mungkin ya orang-orang. Oh ya, di daerah kamu masih ada tradisi lain nggak di Lebaran itu? Tradisi? Ada. Itu ada di satu desa deh kayaknya. Jadi dekat rumahku itu kan ada beda-beda desa ya. Nah di desaku itu ada satu desa sebelah itu, di sana itu ngerayain lebarannya itu beda, yang kayak kita normal tuh beda. Jadi biasanya di sana itu ada hari lebaran itu kayak lebaran 1, 2, 3 itu beda-beda ngerayainnya. Ada yang pertama itu hari lebarannya kayak ya lebaran biasa gitu, kayak berkunjungnya tapi nggak terlalu ramai gitu loh. Nah ada yang nanti yang hari kedua biasanya itu
mereka itu yang ramenya lagi berkunjung ke rumah-rumah gitu. Terus biasanya itu, bukan biasanya sih, kayaknya semua orang di desa itu, semua rumah yang ada di desa itu tuh semuanya ngerayain lebarannya tuh pakai masak daging kambing. Jadi semua orang di desa itu pas hari lebaran itu masak daging kambing, entah ada yang beli atau yang nyembelih sendiri. Jadi kayak setiap kita masuk ke rumah-rumah di desa itu pasti disuruh makan, nah nanti makannya itu pasti daging kambing. Jadi setiap berkunjung ke desa itu selalu disuguhi daging kambing, entah makan sedikit atau banyak, pokoknya tiap kita masuk ke rumah itu harus makan. Dan makannya itu ya pasti disuguhinya kambing, semua rumah di satu desa itu sih yang jadi ciri khas. Namanya itu desa, aku kan dari Demak Karangawen, namanya itu Ngiri itu ternyata kecamatan Karangawen juga sih kayaknya ya di sana. Setahu kamu berarti di Demak itu cuma desa Ngiri itu toh yang melakukan penyembelihan? Iya, setahu aku sih gitu ya. Soalnya di tempat-tempat lain juga enggak sih, kayak Normal aja. misalnya juga kan masak ketupat atau apa, sayur-sayur gitu kan, opor gitu kan biasanya. Tapi kalau di sana itu ada satu hari di mana mereka itu kayak masaknya itu kambing semua gitu. Jadi semua rumah itu masak kambing, entah yang nyembelih sendiri atau beli. Iya. Kalau di kamu ada nggak? Kalau di aku enggak sih, normal aja, kayak berkunjung silaturahmi halal bihalal udah nggak ada respect. Berarti ada kayak halal bihalal keluarga besar gitu. Iya, ya ada. Iya, kayak bani-bani gitu. Oke, sekian dari video perbincangan budaya dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada yang salah dalam kami menyampaikan penceritaan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.